Rekan-rekan dan teman-teman, mari kita lanjutkan hikayat Hang Tuah dan kawan-kawan. Ketika Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu mendengar Arya Putra gurunya meramalkan masa depan mereka, mereka semua berlutut pada gurunya, kepala mereka menyentuh tanah di depan kakinya. Sang Arya Putra memeluk dan mencium Hang Tuah beserta 4 temannya. Setelah itu Hang Tuah berpamitan untuk pulang dengan hati yang sangatlah gembira. Mereka tiba di rumah pada waktu yang telah ditentukan. Hang Mahmud, bapaknya Hang Tuah, begitu gembira melihat putra dan teman-teman putranya datang dengan penuh semangat. Dia bergegas menyampaikan permintaan bendahara kepada putranya. Hang Tuah tersenyum ketika mendengar kata-kata ayahnya. Syahdan keesokan harinya, Hang Tuah mengerjakan kembali pekerjaan rumahnya seperti biasa, yakni membelah kayu bakar menggunakan kapaknya. Atas kehendak Allah, pada saat itu seseorang kebetulan mengamuk di pasar. Dikatakan bahwa banyak sekali orang yang terbunuh atau terluka oleh orang yang mengamuk itu. Para pemilik toko dan kios pun pada berlarian keluar dari toko dan kios mereka untuk secepatnya menjauhi dan melarikan diri ke arah desa. Negeri Bintan dalam keadaan panik dan gempar. Para pria dan wanita yang melarikan diri berteriak, "Hei, nak Hang Tuah, larilah kau ke desa. Kalau tidak kau dibunuh." "Ya larilah nak Hang Tuah. Larilah sejauh-jauhnya ke desa kalau tidak kau dibunuh." Hang Tuah terus membelah saja kayu bakar dan dia menjawab, "Pak, Bu, mengapa aku harus takut dengan orang yang mengangguk seperti itu? Apakah kerajaan ini tidak memiliki kesatria atau pembesar yang memiliki keberanian yang sama?" "Pak, Bu, tenang saja. Dia akan segera dibunuh di tempat ini juga." Ketika dia berdiri menantang si pengacau yang datang, yang mengacungkan sebilah keris yang sangat tajam, ibu Hang Tuah melihat pengacau itu, kemudian berlari mendekati putranya. "Nak, cepatlah nak. Kembalilah ke toko sekarang juga nak. Jauhi orang itu nak." Ibunya berteriak mengingatkan padanya. Meskipun dia mendengar perintah ibunya, Hang Tuah tetap berdiri tegak. Bukan dia melawan pada ibunya, tapi dia mencoba untuk menanggulangi masalah itu. Sambil memegang gagang kapaknya, dan dia menunggu pria itu untuk mendekatinya. Ketika pria itu berhenti di depan Hang Tuah, pria itu dengan beringas segera menusukkan senjatanya ke arah dada anak muda itu. Hang Tuah segera melompat menjauh. Hek! Dan dia tidak terluka. Hang Tuah melompat lagi ke samping. Hek! Dan sambil memegang kapak, dia menyerang kepala si pengacau. Hiat! Cuk! Dan kenalah kepala si pengacau. Kemudian Hang Tuah segera meninggalkan tempat itu. Pria itu pun terluka dan rebah di depannya serta tewas. Mereka semua yang melihat Hang Tuah menghadapi si pengacau merasa sangat bangga dan kagum dengan kemampuan anak muda itu membunuh orang dewasa dengan menggunakan kapak. Ya, hanya dengan menggunakan kapak saja. Mereka berkata padanya, "Mengherankan sekali. Anak laki-laki berusia 10 tahun dapat menghadapi seorang pengacau hanya dengan kapak, C." Seorang yang lain menambahkan, "Benar-benar tidak diragukan lagi. Anak ini pasti akan menjadi kesatria hebat di tanah Melayu." Ya, demikian hebat. Dan peringatan dari ibunya pun tidak dihiraukan. Seolah-olah dia ingin menghadapi bahaya itu untuk mengamankan diri orang lain dan ibunya. Iya, dia hebat sekali. Gak nyangka Hang Mahmud punya anak seberani dia.
Ketika Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu mendengar Hang Tuah menantang pengacau, mereka pun bergegas untuk mencarinya. Ketika mereka menemukannya, Hang Jebat dan Hang Kasturi bertanya, "Tuah, apa benar kau melawan pengacau menggunakan kapak saja?" Hang Tuah pun tersenyum. "Benar, saudara-saudaraku. Tapi sayang sekali pengacau itu tidak melawanku. Sayang sekali, Jebat. Dia menangkis senjataku dengan sebilah kerisnya, tidak dengan kapak atau sepotong kayu." Tanpa membuang waktu, Hang Tuah pun mengajak pulang keempat temannya. Dia menjamu mereka dengan makanan dan minuman. Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu memperingatkan Hang Tuah. "Tuah, di masa mendatang, kau jangan pernah meremehkan musuhmu lah." Ketika mereka sedang mengobrol, mereka mendengar bunyi sangat gaduh di pasar, ditambah dengan kepanikan yang hebat. Katanya seseorang sedang mengamuk di desa Bendahara Padukaraja. Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu berlari semua untuk mengintip dari pintu yang terbuka. Mereka bisa melihat orang-orang berlarian ke sana kemari, sebagian bersembunyi di bawah tokonya, sebagian menaiki tangga untuk bersembunyi di sana. Sebagian lainnya memanjat pagar, tetapi jatuh pada saat yang paling tidak menguntungkan. Sementara itu, bendahara yang sedang berjalan-jalan menuju Balariung kerajaan untuk menghadapi Sultan dengan dikawal oleh para pembesar dan bangsawannya. Ketika dia mendekati toko, dia melihat 4 pengacau mengibas-ngibaskan kerisnya. Mereka dengan sangat membabi buta menyerang apapun yang mereka temui. Ketika mereka melihat Bendahara Padukaraja sedang berjalan melintasi pasar, mereka pun menyerbu ke arahnya. Namun sayangnya, semua pembesar dan bangsawan yang menemaninya telah melarikan diri ke dalam desa atau memasuki toko. Menyadari dirinya telah ditinggalkan oleh para pembesar dan bangsawannya, Bendahara tetap bertahan sambil menggenggam gagang kerisnya. Dan ia menunggu para pengacau mendekatinya. Tak lama kemudian, dengan memancarkan aura yang mengancam dan kejam, mereka mulai mendekati bendahara kerajaan. Situasi yang begitu sulit dari bendahara terlihat jelas oleh Hang Tuah. Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu yang tidak dapat menahan diri mereka kemudian berteriak, "Cih, sungguh memalukan bagaimana ini bisa terjadi. Mengapa harus takut hanya dengan 4 orang pengacau? Tambahkan 40 lagi lah, dan lihatlah apakah kami gentar." Mereka semua segera menghunus keris mereka dan segera berlari menghampiri tempat bendahara Padukaraja sedang berdiri. Dalam sekejap para pengacau tersebut mendekati mereka. Ketika melihat anak-anak tersebut, mereka berteriak, "Hei, anak-anak, perhatian ya. Kami hanya ingin membunuh bendahara dan Tumenggung. Jangan halangi kami ya." Hang Tuah dan Hang Jebat menjawab dengan ketus, "Cih, bajingan terkutuk. Apa kalian tidak mengenali kami? Para kesatria di tanah Bintan ini. Ya, kami dititahkan oleh Padukaraja untuk menyingkirkan pengkhianat kerajaan seperti kalian." Ketika keempat pengacau itu mendengar kata-kata mereka yang sombong, kemarahan mereka memuncak. Mereka semua berlari dan menyerang Hang Tuah dan Hang Jebat berulang kali. "Cek, cek!" Namun kedua anak laki-laki itu melompat ke kanan dan ke kiri dengan sangat sigap untuk menangkis serangan-serangan mereka. Kemudian tiba giliran anak-anak itu untuk menyerang para pengacau. Hang Tuah dan Hang Jebat melompat lalu menyerang satu pengacau yang kemudian roboh dan tewas. Hiat! Kemudian Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu juga melompat ke udara. Hiat! Yes! Menyerang pengacau lainnya. Yes! Lalu membunuhnya. 2 pengacau yang tersisa bertarung melawan Hang Tuah yang membunuh mereka berdua. Ketika bendahara Padukaraja melihat kelima anak laki-laki itu berlari untuk melindunginya, dan kemudian ternyata membunuh para pengacau itu yang keempat-empatnya sudah rubuh, dia kagum melihat keberanian mereka. Untuk waktu yang lama beliau tertegun sambil menjabat tangan mereka, dan kemudian mengajak mereka pulang dengan mengajak serta Hang Mahmud ayahnya Hang Tuah.
Ketika mereka tiba di balairungnya, dia berkata, "Saudara Mahmud, kemarilah silahkan duduk. Untung sekali putramu ada di sana, di antara aku dan para pengaco." Kang Mahmud menjawab, "Tuanku, abdi rendahan Anda baru saja tiba dari hulu sungai. Karena itulah hamba tidak mengajaknya menghadap Anda." Bendahara bertanya, "Di mana ayah keempat anak-anak laki-laki ini?" Dengan penuh hormat Hang Mahmud menjawab, "Tuanku, mereka ada di desa. Mereka semua abdi Anda, tuanku." Mereka pun segera dipanggil, dan mereka berempat datang untuk mengaturkan hormat kepada bendahara, yang menyambut mereka dan berkata, "Selamat datang, saudara-saudara. Aku penasaran mereka ini anak siapa. Aku tidak tahu kalau Dolah, Mesamud, Hang Mansur, dan Hang Syamsu memiliki putra ya. Seandainya saja aku tahu, aku pasti mengajak mereka ke istana sebagai pesuruh. Karena kalian semua juga berasal dari keturunan yang termasyhur." Demikian kata Bendahara Paduka Raja dengan sangat hormat kepada orang tua mereka. Syah dan tak lama kemudian, makanan pun dihidangkan. Kang Mahmud memakan satu hidangan bersama 5 orang, sedangkan bendahara makan sendiri beliau. Setelah mereka selesai makan, kemudian makanan penutup pun dihidangkan. Sebuah cawan bertahtakan batu permata yang berkilauan dibagikan. Ketika mereka semua telah meminum isinya beberapa kali, gendang pun ditabuh. Seorang anggota istana yang begitu termasyhur bersuara merdu menyanyikan lagu untuk mereka. Mereka bersenang-senang dengan saling bersulang dan menantang minum. Para pembesar dan bangsawan yang telah meninggalkan bendahara akhirnya datang karena ingin memasuki desanya. Namun pada saat yang sama, bendahara sedang menghadiahkan satu setel pakaian upacara kepada ayah setiap anak tersebut. Tak lama kemudian dia melepas pakaiannya dan dengan penuh rasa terima kasih serta penghargaan memberikan pakaiannya kepada Hang Tua, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu. Dia memberi mereka masing-masing 3 setel pakaian, tetapi lebih banyak untuk Hang Tua dibandingkan yang lainnya. Ketika jamuan makan selesai, Hang Tua, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu diajak ke rumah untuk menemui istri bendahara. Bendahara berkata kepada istrinya, "Bu, ini anak-anak semuanya adalah anak-anakmu. Saudara Tun Mat." Mendengar ini, Hang Tua dan Hang Jebat serta ketiga teman mereka selanjutnya bersimpuh di depan wanita itu dan berkata, "Tuanku, kami hanyalah rakyat rendah, Datu. Sekarang kami diangkat sebagai para abdi pilihan di bawah kakinya." Istri bendahara segera meminta pelayan memanggil ibu Hang Tua, ibu Hang Jebat yang bernama Dang Bawa, ibu Hang Kasturi yang bernama Dang Sekanda, ibu Hang Lekir yang bernama Dang Hebah, dan ibu Hang Lekyu yang bernama Dang Seri. Tanpa membuang waktu mereka berlima datanglah, lalu masing-masing menghaturkan sembah kepada tuannya. Istri bendahara berkata, "Wahai ibu Hang Tua, kau tinggal dekat sekali denganku, tetapi aku belum mengenalmu. Tolong kunjungi aku secepatnya." Kelima ibu itu menjawab, "Tuanku, kami adalah abdi rendahan yang melayani Anda. Sekarang kami memiliki keberanian untuk datang dan menghaturkan sembah di kaki Anda. Sebab semua keluarga kami sekarang adalah abdi Anda, tuanku." Tak lama kemudian makanan dihidangkan di depan mereka,
dan mereka dihadiahi satu setel pakaian sesuai dengan kedudukan masing-masing. Hang Tua, Hang Jebat, dan ketiga temannya, mereka diangkat anak oleh istri bendahara Paduka Raja. Dia berkata, "Putraku Hang Tua, juga Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Kesturi, dan Hang Lekiu. Kalian berlima harus meminta apapun yang kalian butuhkan kepadaku." Hang Tua menjawab, "Tuanku, kami telah menjadi abdi Anda, tapi sekarang kami resmi menjadi abdi Anda." "Tuanku, di mana lagi kami meminta perlindungan kalau tidak kepada Tuan dan Nyonya?" Demikian kata Hang Tua mewakili semuanya. Tak lama kemudian setelah berkata seperti itu, mereka menghaturkan sembah kepada bendahara Paduka Raja dan istrinya. Sementara itu, bendahara telah bergegas pergi ke balainya untuk memanggil putranya yang bernama Tun Mamat. "Nah, duduk dan bermainlah dengan saudaramu, Hang Tua dan kawan-kawan di balai, ya." Bapak dipanggil oleh Paduka Raja. "Bapak penasaran apa permintaannya kali ini, nak? Ayo, duduklah dengan mereka." Tun Mamat dan kelima anak laki-laki itu turun dari balai. Semua orang turun dari serambi atas untuk menghaturkan sembah, kemudian bendahara berjalan menuju istana kerajaan. Ketika raja melihat bendahara mendekat, dia menyambutnya. "Selamat datang, saudaraku. Apa benar baru saja ada seorang pengacau yang mengancammu di pasar, tuanku?" Demikian kata raja bertanya kepada bendahara. Bendahara menjawab, "Daulat Maharaja, tetapi hamba tidak terluka." Raja berkata, "Bukan itu yang kudengar. Siapa yang membantumu, tuanku? Siapa yang bertarung dan siapa yang melarikan diri bak pengecut?" Bendahara tersenyum, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Raja berkata lagi, "Tuanku bendahara, jangan kau menyembunyikan kejadian itu dariku. Katakanlah padaku yang sejujurnya, siapa yang meninggalkanmu dengan tiba-tiba, agar aku dapat menghukum mereka, bendahara." Bendahara menjawab, "Daulat tuanku, hamba memohon belas kasihan Anda atas nama mereka. Sebab mereka sangat ketakutan ketika melihat para pengacau yang jumlahnya tidak hanya satu atau dua saja, Baginda." Mendengar jawaban bijaksana dan baik hati dari bendahara, Paduka Raja tersenyum dan berkatalah beliau, "Tuanku, jadi benar apa yang kudengar, bahwa ada 5 orang anak laki-laki yang katanya melindungimu, dan merekalah yang membunuh para pengacau dan mereka sangatlah pemberani?" "Daulat tuanku," jawab bendahara, "benar tuanku. Mereka berlima telah membunuh para pengacaunya, dan mereka memang sangat pemberani, tuanku." Raja bertanya, "Baiklah bendahara, di manakah anak-anak itu sekarang? Dan mereka anak siapa, tuanku? Apa mereka berasal dari keluarga yang baik-baik?" Bendahara menjawab, "Tuanku Paduka, mereka berasal dari desa Sungai Duyung. Keluarga mereka kemari untuk mencari suaka atau perlindungan. Ketika mencari tempat untuk membangun rumah, mereka datang ke desa hamba, dan sekarang berada di bawah perlindungan hamba, tuanku. Nama sang ayah adalah Hang Mahmud, sedangkan putranya bernama Hang Tua. Sekarang hamba telah mengadopsi kelima anak laki-laki itu sebagai putra hamba dan telah mendaftarkan mereka sebagai pesuruh Paduka Raja. Serta juga tak lupa hamba mencatat nama mereka. Dan sementara itu hamba telah berkenalan pula dengan semua orang tua mereka, tuanku." Begitu bendahara selesai melaporkan, Paduka Raja berkata, "Tuanku,
Ku minta berikan kelima anak itu kepadaku. Aku ingin menjadikan mereka pesuruh di istana. Bendahara menjawab, Daulat Maharaja, hamba berikan kelima anak laki-laki itu kepada Paduka Raja, bahkan diri hamba sendiri. Sebab seluruh keluarga hamba adalah abdi Paduka Raja. Begitu pula kelima anak laki-laki itu. Inilah mereka, tuanku. Ketika Raja mendengar janji setiap bendahara yang bijaksana, beliau menghadiahkan pakaiannya yang sangat indah. Dia melepaskan pakaian yang sedang dikenakannya dan menghadiahkannya kepada bendahara. Kebetulan pada saat itu, para pembesar dan pejabat tinggi kerajaan yang meninggalkan bendahara hendak memasuki Balairung. Namun mereka dihalangi oleh para penjaga istana di pintu besar istana. Maka mereka pergi ke Balai Gendang. Sementara itu Paduka Raja hendak memasuki istana dan bendahara mengucapkan selamat jalan. Melihat bendahara akan pergi, semua pembesar senior istana turun dari serambi atas untuk menghaturkan sembah. Bendahara memalingkan wajah. Beliau pura-pura tidak melihat mereka. Ketika tiba di gerbang desanya, bendahara menoleh ke para sesepuh lalu berkata, Tuan-tuan, silakan duduk. Mereka menemani bendahara memasuki desanya. Di sanalah dia melihat Hang Tua, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu masih bermain bersama putranya, Kun Mat. Dan mereka belum pulang ke rumah masing-masing. Perdana Menteri tersebut menyapa mereka. Hei, kalian masih bermain dengan mat kecil ya? Kelima anak laki-laki itu menjawab. Ya, tuanku. Ketika bendahara mengadakan pertemuan, banyak sekali orang yang ingin menghadapnya. Maka Hang Tua, Hang Jebat, dan semua temannya turun untuk bersujud di depan kaki bendahara. Bendahara berkata kepada mereka berlima, Putraku, Paduka Raja bertanya mengenai para pengacau. Tidak hanya 2 kali tapi 3 kali beliau bertanya siapa yang melindungi bendahara katanya dan siapa yang melarikan diri. Semua pertanyaan beliau tak terjawab. Namun Tumenggung Sarwadi Raja telah memberitahu Raja mengenai siapa yang melawan dan siapa yang melarikan diri. Ketika Paduka Raja mendengar kata-katanya, beliau tersenyum. Dan sebuah sangat murka. Akhirnya Paduka Raja bertanya tentang kalian berlima, putraku. Beliau ingin menjadikan kalian sebagai pesuruh beliau. Setelah selesai berbicara demikian, bendahara menoleh dan melihat para pembesar masih berdiri di belakangnya. Kemudian dia bertanya, Hei, di manakah saja kalian selama ini? Mereka semua mengangkat kedua tangan di dahi untuk menghaturkan sembah. Dan sangatlah malu pada diri mereka sendiri sehingga tidak dapat berkata satu kata pun. Dan mereka yang hadir dalam pertemuan tersenyum ketika melihat wajah para pembesar yang sedih. Dan mereka menunduk dengan malu. Bendahara memberikan perintah. Naiklah dan duduklah. Apa tujuan dari kunjungan kalian? Sebab aku bukan pembesar kerajaan. Apa pembesar raja meninggalkan teman mereka dengan tiba-tiba? Sebagai abdi raja aku akan bertarung melawan pengacau manapun yang berniat untuk membunuhku. Kemudian bendahara turun dari balai dan pulang ke rumah. Setelah ditegur oleh Perdana Menteri, semua pejabat tinggi dan pembesar tanpa terkecuali melemparkan ikat kepala mereka dan bersedih. Kemudian Tun Mat berkata, Tuan-tuan, lebih baik kalian semua pulang saja ke rumah sekarang. Karena pemimpin marah kepada para pembesarnya. Dan itu sudah biasa. Janganlah bersedih kalian. Demikian Tun Mat putranya dari bendahara berkata. Ketika mereka mendengar kata-katanya, hati mereka gembira, walaupun dikatakan oleh seorang anak, ya, oleh seorang bocah. Kemudian mereka menghaturkan sembah kepada Tun Mat.
dan berpamitan untuk pulang. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.